Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Di kedalaman perut bumi yang gelap dan mencekam, harga diri seringkali terkubur lebih dalam daripada biji besi yang digali. Dr. Rea, seorang ahli geologi cerdas dengan masa depan gemilang, tidak pernah menyangka bahwa nyawanya akan bergantung pada Seno, seorang penjaga tambang yang selalu ia rendahkan sebagai pria kasar yang tak paham batu dan angka. Baginya, Seno hanyalah kerikil kecil yang tak sengaja tersangkut di sepatu mahalnya. Makhluk tanpa intelektualitas yang tak pantas bicara soal logika. Namun, saat dinding-dinding kokoh itu runtuh dan mengubur mereka dalam kesunyian yang mematikan, teori ilmiah Rea mendadak lumpuh di hadapan maut yang mengintai. Di tengah sesak napas dan kegelapan total, sebuah tantangan hina meluncur dari bibir Rea. Sebuah janji yang ia pikir tak akan pernah terwujud. Tanpa menyadari bahwa Seno siap menukar detak jantung terakhirnya demi membuktikan bahwa insting seorang manusia jauh lebih berharga daripada deretan angka di atas kertas. Cahaya matahari pagi menyengat struktur besi di pintu masuk tambang, menciptakan bayangan panjang dan tajam di atas tanah yang berdebu. Seno berdiri tegak di garis pembatas. Seragam penjaga tambangnya tampak kusam dan bernoda tanah yang ia jaga setiap hari tanpa lelah. Di hadapannya, Dr. Rea terlihat sempurna dalam balutan jas laboratorium putihnya, memegang tablet digital sebagai tameng otoritas yang sangat megah. Ia sedang menjelaskan integritas struktural sektor 4 kepada sekelompok investor dan staf senior dengan bahasa ilmiah yang sangat rumit. Seno merasakan getaran halus di bawah telapak kakinya, sebuah tremor berirama yang sama sekali tidak cocok dengan denyut mesin tambang di sekitarnya. Matanya memindai langit-langit batu di kejauhan, menyadari ada retakan rambut yang baru saja muncul dan tidak ada saat ia berpatroli tadi. Tanpa memikirkan hierarki sosial yang membatasi mereka, Seno melangkah maju menembus lingkaran orang-orang penting yang sedang terpesona oleh kecerdasan Rea. Ia merasa bahwa nyawa manusia jauh lebih penting daripada tata krama protokoler yang selama ini mengikat dirinya sebagai bawahan rendahan. Percakapan teknis itu terhenti seketika saat sepatu bot kusam milik seorang penjaga tambang melintasi garis imajiner status sosial mereka semua. Seno berdeham pelan. Suaranya terdengar rendah namun stabil, meskipun ia harus menghadapi tatapan mengintimidasi dari para pria berjas di sana. Ia menunjuk ke arah lengkungan sektor 4, tempat bayangan di dinding tampak menari lebih liar daripada yang seharusnya terjadi secara normal. Dr. Ea memutar kepalanya perlahan. Ekspresinya berubah dari fokus profesional menjadi kejengkelan yang sangat tajam dan menusuk hingga ke tulang. Ia menatap tangan Seno yang kapalan dan kotor, lalu kembali menatap wajah pria itu yang penuh keringat akibat kerja keras sejak subuh. Semua orang di sana bisa merasakan suhu udara seolah turun seketika saat tatapan Rea menyempit menjadi dua bilah es yang sangat dingin. Seno merasakan beban ketidakberartian dirinya menekan pundak, namun tugas untuk melindungi nyawa di dalam sana memaksanya untuk terus bicara jujur. Ia mengatakan dengan tegas bahwa gunung ini sedang bernafas dengan cara yang berbeda hari ini, dan mereka harus segera menunda kunjungan. Rea melepaskan tawa sinis yang sangat tajam hingga menggema di antara drum-drum logam, membuat para pekerja lain menunduk karena merasa tidak nyaman. Ia melangkah lebih dekat ke arah Seno. Tumit sepatunya mengetuk tanah dengan agresif, sampai ia berdiri hanya beberapa inci di depan dada pria itu. Suaranya tidak meninggi menjadi teriakan. Namun ketajaman kata-katanya jauh lebih mematikan daripada teriakan paling keras yang pernah Seno dengar seumur hidupnya. Ia bertanya dengan nada mengejek, apakah Seno memiliki gelar dalam bidang geofisika atau pernah mempelajari pergeseran tektonik di universitas ternama selama bertahun-tahun. Sebelum Seno sempat menjawab, Rea mengetukkan layar tablet mahalnya tepat di atas papan nama yang tersemat di dada bidang penjaga tambang tersebut.
Ia meremehkan gagasan bahwa seorang pria yang menghabiskan hidupnya hanya untuk memegang senter bisa memahami bahasa rahasia dari perut bumi. Para investor terkekeh sinis, mengikuti arahan sang dokter cantik yang mulai menguliti harga diri Seno selembar demi selembar di depan umum. Seno hanya bisa mematung, merasakan setiap kata-kata itu membakar kulitnya lebih panas daripada api las yang ada di bengkel tambang. Seno, kamu itu cuma penjaga tambang. Jangan sok tahu soal formasi batuan kalau kamu saja tak paham batu dan angka, ucapnya dengan nada sangat meremehkan. Kalimat itu meluncur seperti belati baja, membelah keheningan pagi dan menusuk tepat di ulu hati Seno yang masih berdiri diam tanpa perlawanan. Rea memutar tubuhnya kembali ke arah audiensnya, seolah-olah Seno hanyalah lalat pengganggu yang baru saja ia tepis dari bahunya dengan penuh rasa jijik. Para buruh tambang lainnya hanya bisa terdiam membisu, tak berani membela rekan mereka karena takut kehilangan pekerjaan di bawah perintah sang dokter yang berkuasa. Seno mengepalkan tangannya di samping paha, merasakan kuku-kukunya menekan telapak tangan hingga rasa perih mulai menjalar ke seluruh saraf di lengannya. Ia melihat butiran debu halus jatuh dari langit-langit terowongan, sebuah pertanda maut yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menyatu dengan tanah. Namun, bagi Rea yang terpelajar, angka-angka di layarnya jauh lebih jujur daripada insting seorang pria yang dianggap tidak memiliki kecerdasan intelektual sedikitpun. Dunia seolah sepakat bahwa pengetahuan teknis dari buku selalu menang melawan kepekaan batin yang lahir dari pengalaman pahit bertahun-tahun di lapangan. Rea melanjutkan presentasinya dengan penuh percaya diri, memaparkan grafik-grafik rumit yang menunjukkan bahwa area tersebut sepenuhnya aman untuk dieksplorasi oleh siapapun. Sesekali ia melirik Seno dengan sudut matanya, memastikan pria itu tetap merasa kecil dan tak berarti di bawah bayang-bayang intelektualitasnya yang sangat agung. Seno hanya bisa menelan ludah yang terasa sangat pahit, sementara tenggorokannya tercekat oleh rasa malu yang tak tertahankan di depan semua rekan kerjanya. Beberapa staf senior mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah baju Seno yang kusam, menambah beban berat yang sudah menekan pundaknya sejak awal konfrontasi. Tidak ada satupun orang di sana yang melihat betapa mata tajam Seno terus mengawasi retakan kecil di dinding terowongan yang perlahan mulai melebar. Ia ingin berteriak sekali lagi untuk menghentikan mereka, namun suaranya seolah hilang ditelan oleh keangkuhan wanita cantik yang berdiri tegak penuh kemenangan. Keheningan di antara mereka terasa begitu tebal, seolah-olah waktu sengaja berhenti berputar hanya untuk menyaksikan kehancuran martabat seorang pria yang tulus bekerja. Seno menyadari bahwa di tempat ini, seragam dan gelar akademik adalah satu-satunya hal yang dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh masyarakat yang picik. Seno menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang mulai bergejolak karena perpaduan antara amarah dan rasa kekhawatiran yang sangat besar. Ia tidak membalas hinaan kejam itu dengan makian, melainkan hanya menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan terakhir pada logika yang dianggap lebih tinggi darinya. Rahangnya mengeras hingga urat lehernya terlihat menonjol dengan jelas, menunjukkan betapa kerasnya ia menahan diri agar tidak meledak di tengah kerumunan orang. Rea menganggap diamnya Seno sebagai bentuk kekalahan total dan pengakuan atas ketidaktahuan pria itu terhadap sains yang selama ini ia puja secara berlebihan. Dengan gerakan tangan yang sangat anggun, Rea memerintahkan tim survei untuk segera memasuki terowongan sektor 4 tanpa perlu melakukan pemeriksaan keamanan tambahan lagi. Seno melihat rombongan itu mulai melangkah masuk dengan santai, meninggalkan dirinya yang masih berdiri membeku di bawah sinar matahari yang kini terasa membakar. Hatinya berbisik kuat bahwa bencana besar sedang menunggu di balik kegelapan sana, namun egonya telah hancur berkeping-keping oleh lidah tajam sang ahli geologi. Ia merasa seperti melihat sekelompok orang yang berjalan menuju lubang kematian dengan sukarela, hanya karena mereka terlalu sombong untuk mendengarkan sebuah kebenaran. Langkah kaki Dr. Rea terdengar mantap dan berirama saat ia memimpin rombongan masuk ke dalam mulut terowongan yang gelap dan pengap tersebut. Seno masih berdiri terpaku di posisinya, menatap punggung wanita itu dengan tatapan yang sangat sulit diartikan, antara rasa benci dan rasa tanggung jawab. Ia tahu bahwa tugas utamanya adalah memastikan keamanan semua orang, namun peringatannya telah dianggap sebagai sampah yang tidak berharga oleh mereka yang berpendidikan. Angin dingin tiba-tiba berhembus keluar dari dalam tambang,
membawa aroma tanah basah dan karat besi yang sangat pekat ke arah hidung Seno. Tiba-tiba, suara derit halus yang sangat mengerikan terdengar dari dalam tanah. Sebuah suara yang membuat seluruh bulu kuduk Seno berdiri tegak seketika. Ia melihat Rea berhenti sejenak, hanya untuk memeriksa sebuah batu kecil di dinding, tanpa menyadari bahwa langit-langit di atas kepalanya mulai meranggas. Struktur penyangga yang terbuat dari baja kokoh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan material, melangkung perlahan di bawah tekanan jutaan ton tanah di atasnya. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti seluruh area tambang, seolah-olah alam semesta sedang menahan nafas sebelum melepaskan kemarahan besarnya yang sudah lama terpendam. Seno tidak bisa lagi berdiam diri saat ia mendengar suara ledakan kecil dari dalam formasi batuan yang tadi ia tunjuk dengan jarinya. Tanpa mempedulikan lagi rasa malunya, ia berlari kencang menuju mulut terowongan, sambil meneriakkan peringatan bahaya dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru tambang. Rea menoleh dengan wajah yang sangat gusar, merasa terganggu oleh keributan yang dibuat oleh pria yang ia anggap tak paham soal angka itu. Namun, sebelum ia sempat melontarkan makian baru yang lebih pedas, guncangan hebat tiba-tiba menghantam bumi dan merobohkan tiang-tiang penyangga dengan sangat mudah. Debu tebal menyembur keluar dari dalam lubang tambang dengan kekuatan besar, menelan tubuh Seno dan rombongan Rea dalam kegelapan yang sangat menyesakan. Suara gemuruh bebatuan yang runtuh menulikan telinga siapapun, menghancurkan segala bentuk logika dan teori ilmiah yang selama ini diagung-agungkan sang dokter. Rea hanya bisa menjerit ketakutan saat kegelapan total mulai menggurung dirinya, menyadari bahwa jalur keluar mereka telah tertutup rapat oleh ribuan ton batu. Akankah insting kasar yang baru saja ia hina tadi menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di tengah maut yang kini mulai mengintai? Kegelapan yang pekat dan menyesakan kini menjadi satu-satunya kenyataan yang harus dihadapi oleh Dr. Rea di dalam reruntuhan itu. Debu tebal yang beterbangan membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca yang sangat tajam dan menyakitkan paru-paru. Seno perlahan bangkit dari tumpukan tanah, menyalakan senter di helmnya yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang kini terasa sangat sempit. Ia melihat Rea tergeletak lemas di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang terus gemetar hebat. Cahaya senter itu menyapu dinding-dinding batu yang kini tidak lagi simetris, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang baru saja menghantam mereka. Rea mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat lemas, seolah seluruh kekuatannya telah tersedot habis oleh rasa takut yang luar biasa. Ia menatap sekeliling dengan mata yang membelalak lebar, mencari celah cahaya matahari yang biasanya masuk dari pintu utama tambang. Namun, yang ia temukan hanyalah tumpukan batu raksasa yang menutup rapat satu-satunya akses keluar menuju dunia luar. Harapan yang tadinya menyala terang kini mulai meredup, menyisakan kesunyian yang mencekam di antara mereka berdua yang terjebak dalam maut. Seno melangkah mendekati Rea dengan gerakan yang sangat hati-hati, agar tidak memicu keruntuhan susulan dari langit-langit yang masih labil. Ia mengulurkan tangannya yang kotor dan kasar, mencoba memberikan bantuan kepada wanita yang baru saja menghinanya dengan sangat kejam. Rea menepis tangan itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Matanya memancarkan kemarahan yang bercampur dengan keputusasaan yang mendalam. Ia berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan sistem keamanan tambang yang tidak kompeten. Menolak mengakui bahwa peringatan Seno tadi adalah sebuah kebenaran. Seno tidak membalas teriakan itu. Ia justru mulai memeriksa stabilitas formasi batuan di sekitar mereka, menggunakan instingnya yang sangat tajam. Rea merogoh saku jas laboratoriumnya, mencari perangkat komunikasi canggih yang selalu ia banggakan di depan para investor tadi pagi. Layar perangkat itu tampak retak seribu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali, meskipun ia menekannya berulang kali. Kegagalan teknologi itu seolah menjadi pukulan telak bagi egonya yang selama ini mengandalkan angka dan data digital untuk bertahan hidup. Ia kini menyadari bahwa di kedalaman ratusan meter di bawah tanah, gelar doktornya tidak lebih berharga daripada sebongkah batu kali. Udara di dalam ruang sempit itu mulai terasa sangat panas dan lembab,
menandakan sirkulasi oksigen telah terputus sepenuhnya dari permukaan. Seno melepaskan rompi reflektifnya untuk menutupi kepala Rea dari tetesan air tanah yang mulai merembes dari sela-sela bebatuan di atas mereka. Rea mencaci maki kondisi tambang ini dengan kata-kata yang sangat kasar, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas bencana yang terjadi. Suaranya bergema di dinding sempit, menciptakan polusi suara yang semakin menambah ketegangan di atmosfer yang sudah sangat berat tersebut. Seno tetap diam membisu, fokus mendengarkan detak jantung bumi yang ia rasakan melalui telapak tangannya yang menempel di dinding. Ia tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk berdebat adalah detik yang terbuang sia-sia dari sisa napas yang mereka miliki. Bau belerang mulai tercium samar di udara, sebuah pertanda buruk yang menandakan adanya gas berbahaya yang mungkin ikut terlepas akibat gempa tadi. Rea mulai merasakan sesak di dadanya. Bukan hanya karena kurangnya oksigen, namun juga karena serangan klaustrofobia yang mulai menyerang sarafnya. Ruangan yang sempit ini seolah perlahan-lahan mulai bergerak maju untuk menghimpit tubuhnya hingga hancur berkeping-keping tanpa sisa. Rea mencoba merangkak menuju tumpukan batu yang menutup jalan keluar. Jemarinya yang lentur mulai menggali tanah dengan sangat panik dan tidak teratur. Kuku-kukunya yang terawat indah mulai patah dan berdarah saat pergesekan dengan material tambang yang sangat keras dan kasar tersebut. Seno mengarik bahu Rea untuk menjauhkannya dari tumpukan itu, karena ia tahu gerakan sembrono bisa memicu longsoran yang lebih besar lagi. Rea berbalik dan memukul dada Seno dengan kedua tangannya sambil terisak histeris, meluapkan seluruh rasa frustrasi yang ia pendam sejak tadi. Ia mengutuk nasibnya yang harus terjebak di tempat kotor ini bersama seorang pria yang ia anggap tidak memiliki masa depan sama sekali. Seno menerima setiap pukulan itu dengan dada yang membusung, membiarkan Rea meluapkan emosinya agar wanita itu tidak pingsan karena stres yang berlebihan. Cahaya senter Seno mulai meredup perlahan, memberikan tanda bahwa baterai perangkat itu tidak akan bertahan selamanya di dalam kegelapan ini. Seno segera mematikan senter itu untuk menghemat energi, seketika membuat mereka berdua tenggelam dalam kegelapan total yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan itu, Rea bisa mendengar suara napas Seno yang teratur, sebuah kontras yang sangat nyata, dengan napasnya sendiri yang memburu. Ketidakadilan terasa sangat nyata saat Rea mulai mengeluh tentang betapa tidak adilnya dunia jika ia harus mati di tempat seperti ini. Ia menyebutkan semua pencapaian akademiknya dan semua penelitian besar yang belum sempat ia selesaikan di laboratorium mewahnya yang nyaman. Seno duduk bersandar di dinding batu, mencoba mengatur ritme jantungnya agar konsumsi oksigen di dalam ruangan itu tetap bisa terjaga minimal. Ia teringat ibunya yang menunggu di rumah. Satu-satunya alasan mengapa ia bekerja keras di bawah tanah yang sangat berbahaya setiap harinya. Rea terus mengoceh tentang betapa tidak bergunanya insting Seno jika mereka berdua tetap berakhir mati membusuk di bawah reruntuhan batuan ini. Kata-kata pedas itu masih terus meluncur dari bibir Rea, mencoba mencari kambing hitam atas situasi yang sebenarnya adalah buah dari keangkuhannya sendiri. Seno menutup matanya, membayangkan jalur-jalur rahasia di dalam tambang yang pernah ia pelajari selama bertahun-tahun, bekerja sebagai penjaga keamanan. Ia menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu bantuan dari luar, yang mungkin tidak akan pernah datang tepat pada waktunya. Tekanan dari dinding-dinding batu ini terasa semakin nyata, seolah-olah gunung ini sedang mencoba menelan mereka bulat-bulat ke dalam perutnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kecil dari kejauhan, memberikan secercah harapan palsu bagi Rea yang langsung berteriak meminta tolong dengan sekuat tenaga. Namun, suara itu bukan berasal dari tim penyelamat, melainkan suara pergeseran lapisan tanah yang menandakan bahwa struktur di atas mereka semakin tidak stabil. Seno segera mendekap tubuh Rea dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri saat beberapa kerikil mulai berjatuhan dari langit-langit ruangan yang sempit itu. Rea merontah dalam pelukan Seno, merasa jijik karena harus bersentuhan dengan baju kerja Seno yang sangat kotor dan penuh dengan keringat. Namun, saat getaran itu semakin menghebat, Rea akhirnya menyerah dan mencengkeram lengan baju Seno dengan sangat kuat, seolah itu adalah satu-satunya pegangannya. Rasa dingin mulai merambat dari lantai tambang yang lembab, menembus pakaian mereka, dan menusuk hingga ke dalam sumsum tulang yang paling dalam. Tidak ada lagi Dokter Rea yang sombong di sana.
Yang ada hanyalah seorang wanita ketakutan yang sedang menghadapi bayangan kematiannya sendiri. Seno merasakan tanggung jawab yang sangat besar di pundaknya, sebuah beban yang lebih berat daripada ribuan ton batu yang mengubur mereka saat ini. Ia harus menemukan cara untuk mengeluarkan wanita ini, meski itu berarti ia harus menantang maut dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun. Seno mulai meraba dinding di sisi kiri, mencari lubang ventilasi kecil yang biasanya ada di setiap sektor tambang untuk menjaga aliran udara tetap stabil. Ia menemukan sebuah celah sempit yang tertutup oleh reruntuhan besi penyangga, sebuah penghalang yang sangat berat untuk disingkirkan oleh satu orang saja. Rea hanya bisa melihat siluet Seno yang bergerak dalam keremengan, tanpa memberikan bantuan sedikit pun, karena ia merasa tugas fisik adalah pekerjaan orang rendahan. Seno mencoba mendorong besi itu dengan seluruh kekuatannya, hingga urat-urat di lengannya menonjol keluar, dan wajahnya berubah menjadi sangat merah. Suara gesekan logam yang memilukan telinga bergema di ruangan itu, menciptakan sensasi nyeri yang sangat luar biasa bagi siapapun yang mendengarnya. Rea menutup telinganya rapat-rapat, merasa terganggu oleh kebisingan yang dibuat oleh Seno, dalam upayanya menyelamatkan nyawa mereka berdua. Besi itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah ia telah menyatu dengan dinding batu yang sangat kokoh dan tidak terkalahkan tersebut. Seno jatuh terduduk dengan napas yang tersengal-sengal, menyadari bahwa tenaga fisiknya pun memiliki batas yang sangat nyata dalam situasi yang ekstrim ini. Harapan yang tadi sempat muncul, kini kembali padam, meninggalkan mereka dalam keputusasaan yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya di bawah tanah. Klaustrofobia yang dialami Rea akhirnya mencapai puncaknya, saat ia mulai merasa bahwa dinding-dinding di sekitarnya benar-benar bergerak mendekat untuk menjepitnya. Ia mulai berhalusinasi melihat bayangan-bayangan hitam yang menari di sudut matanya, sebuah manifestasi dari rasa takut yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh akal sehat. Seno mencoba menenangkan Rea dengan suara yang lembut, namun wanita itu justru berteriak histeris dan menuduh Seno sedang menikmati penderitaannya saat ini. Udara semakin tipis, membuat setiap kata yang mereka ucapkan terasa sangat berat dan memicu rasa pening yang luar biasa di bagian kepala. Rea mulai kehilangan kesadaran akan waktu. Ia tidak tahu sudah berapa jam mereka terjebak di dalam kegelapan yang sangat abadi ini. Seno menyadari bahwa jika mereka tidak segera mendapatkan udara segar, maka dalam hitungan jam mereka berdua hanya akan menjadi sejarah yang terkubur. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang mulai lecet, menyadari bahwa hanya ada satu cara gila yang tersisa untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepala Seno. Sebuah tindakan yang mungkin akan menuntut bayaran yang sangat mahal dari dirinya sendiri demi sang dokter. Akankah Seno sanggup melakukan pengorbanan itu di tengah kondisi tubuhnya yang juga mulai melemah drastis? Suasana di dalam ruang sempit itu kini berubah menjadi neraka yang sunyi, di mana setiap embusan napas terasa seperti beban yang sangat berat untuk diangkat oleh paru-paru. Suhu udara terus meningkat tajam, menciptakan lapisan keringat yang membasahi jas laboratorium putih Dr. Rea, hingga kain itu menempel erat pada kulitnya yang mulai mendingin. Bau tanah yang lembab kini bercampur dengan aroma tajam gas metana yang merembes pelan dari retakan dinding, menciptakan rasa pening yang menusuk hingga ke pusat saraf. Rea mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Namun ketakutan akan ruang tertutup telah melumpuhkan seluruh logika berpikir yang selama ini ia banggakan. Ia menatap dinding batu yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya, merasa seolah-olah gunung ini adalah raksasa yang sedang perlahan-lahan menutup mulutnya untuk menelan mereka. Matanya yang biasanya memancarkan kecerdasan tajam, kini hanya menyisakan kekosongan yang dipenuhi oleh bayangan kematian yang semakin mendekat secara nyata. Ia menyadari bahwa semua teori geologi yang ia pelajari di bangku universitas tidak mampu memberikan satu inci pun ruang gerak tambahan di tengah himpitan batu ini. Seno melihat tubuh Rea mulai kejang secara halus. Sebuah pertanda bahwa serangan klaustrofobia wanita itu telah memasuki tahap yang sangat kritis dan membahayakan nyawanya. Tanpa banyak bicara, Seno merangkak mendekat dan mencoba memberikan sedikit ruang udara dengan cara mengipasi wajah Rea menggunakan sisa topi kerjanya yang sudah koyak.
Ia bisa melihat betapa rapuhnya harga diri yang selama ini dipuja oleh wanita itu, hancur berkeping-keping di bawah tekanan ribuan ton material bumi yang tidak mengenal status sosial. Rea mulai meracau tentang angka-angka koordinat dan struktur batuan. Mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit menggunakan sisa-sisa pengetahuannya yang kini tidak berguna. Seno memegang bahu Rea dengan lembut namun tegas, mencoba memberikan jangkar emosional di tengah badai kepanikan yang sedang mengamuk di dalam jiwa sang dokter. Ia tidak lagi melihat Rea sebagai atasan yang angkuh, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang sangat membutuhkan pertolongan untuk tetap bertahan hidup. Namun, setiap kali Seno mencoba menenangkan, Rea justru memalingkan wajahnya karena masih merasa terlalu gengsi untuk menunjukkan kelemahannya di depan seorang penjaga tambang. Kekacauan mental Rea semakin diperparah dengan munculnya suara retakan baru yang terdengar lebih besar dari arah langit-langit tepat di atas kepala mereka berdua. Ia berteriak histeris sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, yang kini sudah penuh dengan luka lecet dan kuku-kuku yang patah akibat mencoba menggali tadi. Air mata mulai mengalir membasahi pipinya yang kotor, menghapus jejak sisa riasan wajah yang kini membuatnya terlihat sangat menyedihkan dan tidak berdaya sama sekali. Seno segera menarik tubuh Rea ke arah sudut yang paling stabil, mengabaikan rasa perih di punggungnya yang baru saja terhantam oleh jatuhan serpihan batu kecil. Rea bisa merasakan detak jantung Seno yang sangat tenang di balik punggungnya. Sebuah kontras yang sangat menyakitkan dibandingkan dengan jantungnya sendiri yang berdegup liar, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan Seno bukan lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari sebuah keberanian yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah terbiasa bersahabat dengan bahaya setiap hari. Di dalam kegelapan yang semakin pekat ini, Rea merasa seluruh dunianya yang megah di permukaan tanah sana perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang. Perlahan-lahan, Rea mulai kehilangan kekuatan untuk terus berteriak. Suaranya berubah menjadi bisikan parau yang memohon ampun kepada Tuhan atas segala keangkuhannya selama ini. Ia teringat bagaimana ia merendahkan Seno di depan semua orang, menyebut pria itu sebagai sampah intelektual yang hanya tahu cara memegang senter dan alat gali kasar. Sekarang, ia justru menggantungkan sisa napasnya pada kekuatan tangan pria yang ia hina itu. Sebuah ironi yang sangat memuakkan bagi hatinya yang masih dipenuhi ego. Seno mengambil sisa botol air minum dari pinggangnya yang hanya tinggal beberapa tetes saja, lalu menempelkannya ke bibir Rea yang mulai terlihat pecah-pecah karena dehidrasi. Rea meminumnya dengan rakus, merasakan kesegaran yang sangat singkat itu mengalir di tenggorokannya yang terasa sangat kering seperti padang pasir yang luas. Ia menatap wajah Seno dalam keremangan cahaya helm yang hampir mati, melihat guratan kelelahan yang sangat dalam, namun tetap memancarkan ketulusan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun niat balas dendam di mata Seno. Yang ada hanyalah tekad yang kuat untuk memastikan mereka berdua bisa melihat matahari lagi esok pagi. Suasana semakin mencekam saat Rea mulai merasakan kakinya mulai mati rasa akibat aliran darah yang tidak lancar karena posisi duduk yang sangat terbatas di ruang sempit itu. Ia mulai membayangkan betapa kesepiannya ia jika harus mati di sini, tanpa ada satupun teman sejawatnya yang benar-benar peduli dengan keselamatannya di luar sana. Semua rekan kerjanya mungkin sedang sibuk menghitung kerugian materi akibat runtuhnya tambang ini, bukan memikirkan nasib seorang Dr. Rea yang terjebak di bawah tanah. Pikiran itu membuat hatinya semakin perih, menyadari bahwa selama ini ia telah membangun menara gading intelektualitas di atas fondasi kesepian yang sangat rapuh. Seno yang melihat Rea mulai melamun dengan pandangan kosong, mencoba mengajaknya bicara tentang hal-hal sederhana, agar wanita itu tidak kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Ia bercerita tentang cahaya bintang yang sering ia lihat saat sedang berjaga malam di mulut tambang, sebuah cerita yang terdengar sangat indah di tengah kegelapan abadi ini.
Rea mendengarkan cerita itu dengan saksama, mulai menyadari bahwa kecerdasan seorang manusia tidak hanya bisa diukur dari gelar, namun juga dari kedalaman rasa empati terhadap sesama. Waktu seolah berhenti berputar di dalam perut bumi ini, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian yang sangat menyiksa bagi siapapun yang memiliki akal sehat. Rea mulai merasakan napasnya semakin pendek. Sementara dadanya terasa sangat terikat oleh sabuk yang sangat kuat, hingga ia sulit untuk menarik udara masuk. Ia melihat Seno mulai bergerak ke arah tumpukan batu yang paling padat. Mencoba mencari celah udara kecil yang mungkin bisa memperpanjang umur mereka beberapa jam lagi. Dengan tangan kosong yang sudah berlumuran darah, Seno mulai mencungkil celah di antara bebatuan besar dengan tenaga yang sudah mencapai batas puncaknya. Rea hanya bisa menonton dengan perasaan bersalah yang sangat dalam. Melihat pengorbanan pria yang tadi ia sebut tak paham batu dan angka tersebut. Setiap gerakan Seno menimbulkan suara gesekan yang sangat memilukan. Seolah-olah tulang-tulangnya sedang dipaksa bekerja melebihi kapasitas kemampuan manusia normal. Rea ingin membantu, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa terduduk diam sambil menyaksikan pahlawan yang ia hina itu berjuang sendirian demi nyawa mereka berdua. Bau gas metana kini semakin menyengat, memberikan peringatan terakhir bahwa ledakan atau kematian karena keracunan udara hanya tinggal menunggu waktu yang sangat singkat. Rea mulai merasakan pusing yang luar biasa. Dunianya mulai berputar-putar hingga ia merasa ingin muntah di tengah ruangan yang sudah sangat pengap tersebut. Ia menyadari bahwa ajalnya mungkin sudah sangat dekat, dan semua penyesalan yang ia rasakan sekarang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu yang sudah terlanjur terjadi. Seno tiba-tiba berhenti menggali dan menatap sebuah titik di dinding batu dengan penuh konsentrasi. Seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan alam semesta melalui instingnya. Ia menemukan sebuah lubang kecil di mana aliran udara dingin terasa sangat samar menyentuh kulit lengannya yang sudah penuh dengan luka terbuka. Seno tersenyum tipis ke arah Rea. Sebuah senyuman yang terlihat sangat menyakitkan karena ia harus menahan rasa sakit yang luar biasa di seluruh otot tubuhnya. Harapan kecil itu muncul kembali. Namun di balik itu semua, Seno tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbesar lubang itu adalah dengan melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Rea mencoba menggapai tangan Seno. Ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa sangat kaku dan sulit untuk digerakkan sama sekali. Ia hanya bisa menatap mata Seno dengan pandangan yang penuh dengan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang tidak akan pernah sempat ia ucapkan secara lisan. Seno membalas tatapan itu dengan anggukan pelan, seolah-olah ia sudah mengerti semua isi hati wanita yang kini sudah tidak lagi sombong di hadapannya. Ia berdiri dengan susah payah, menyiapkan tenaga terakhirnya untuk menghantam titik lemah pada formasi batuan yang bisa saja meruntuhkan seluruh sektor ini jika ia melakukan kesalahan kecil saja. Udara di dalam ruangan itu terasa bergetar, seiring dengan tekad Seno yang semakin bulat untuk menantang takdir yang sudah tertulis di dinding-dinding batu ini. Rea menutup matanya dengan pasrah, membiarkan kegelapan menelan kesadarannya saat Seno mulai mengayunkan tinjunya ke arah bebatuan yang sangat keras. Apakah ini adalah saat terakhir mereka menghirup nafas di dunia? Ataukah keberanian Seno mampu menaklukkan kemarahan gunung yang sedang mengamuk ini? Kegelapan di dalam terowongan sektor 4 kini terasa semakin berat. Seolah gas metana yang merembes keluar dari dinding batu mulai membungkus tubuh mereka dengan selimut kematian yang sangat dingin. Dokter Rea terbatuk hebat. Dadanya terasa seperti sedang dihantam oleh palu besar setiap kali ia mencoba menarik oksigen yang semakin langka di ruangan sempit itu. Seno masih berdiri tegak, meski kakinya gemetar hebat. Matanya terus menatap satu titik di balik tumpukan batu yang menjadi satu-satunya peluang mereka untuk bertahan hidup. Cahaya senter di helmnya berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari di dinding gua yang lembab dan penuh dengan lumut karat.
Ia merasakan ada aliran udara tipis yang berasal dari balik celah sempit di atas kepala mereka. Sebuah jalur napas alami yang tertutup oleh bongkahan granit raksasa. Rea melihat Seno mulai mendekati celah itu dengan gerakan yang sangat pelan. Seolah-olah pria itu sedang mencoba berkomunikasi dengan gunung yang sedang marah ini. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Rea merasakan keputusasaan yang sangat dalam mulai menggerogoti sisa keberaniannya sebagai seorang ilmuwan terkemuka. Ia menyadari bahwa angka dan data geologi yang ia agungkan selama ini tidak mampu memberikan jalan keluar. Sementara insting pria kasar yang ia hina justru menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Seno menyentuh permukaan batu granit itu dengan telapak tangannya yang sudah hancur. Merasakan getaran halus dari mesin penyelamat di permukaan yang terdengar sangat jauh dan tidak terjangkau. Ia tahu bahwa bantuan dari luar tidak akan pernah sampai tepat waktu, sebelum gas beracun ini memenuhi paru-paru mereka hingga mereka mati lemas dalam kesunyian. Satu-satunya cara adalah dengan menggali jalur napas itu secara manual dari dalam. Sebuah tindakan gila yang hampir mustahil dilakukan oleh satu orang tanpa peralatan mesin yang memadai. Rea melihat Seno mulai mencungkil batu-batu kecil menggunakan sisa besi penyangga yang sudah patah, menciptakan suara dentuman yang memilukan di tengah keheningan maut. Suara gesekan logam pada batu itu terasa seperti sayatan pada saraf Rea yang sudah sangat tegang, membuatnya kembali berteriak dalam kegilaan klaustrofobiknya yang akut. Ia merangkak mendekati kaki Seno, memegang sepatu bot pria itu dengan tangan yang gemetar hebat, sementara air matanya terus mengalir tanpa henti. Rea mulai tertawa histeris, sebuah tawa yang lahir dari rasa frustrasi, karena ia merasa kepintarannya telah dikhianati oleh realitas yang sangat kejam ini. Ia menatap wajah Seno dengan pandangan yang penuh dengan kebencian, sekaligus pemujaan, merasa jijik karena nasibnya sekarang berada sepenuhnya di tangan seorang penjaga tambang. Dalam kepungan debu yang sangat menyesakan, Rea tiba-tiba memaksakan diri untuk berdiri tegak, meski tubuhnya harus bersandar pada dinding yang sangat dingin. Ia menatap Seno yang terus bekerja tanpa henti, melihat otot-otot punggung pria itu yang menegang kuat di bawah kemeja kerja yang sudah sobek dan basah oleh keringat. Ego Rea yang terluka mulai mencari celah untuk memberikan perlawanan terakhir, sebuah bentuk pembelaan diri agar ia tidak merasa terlalu rendah di hadapan Seno. Ia melontarkan kata-kata yang sangat tajam, menuduh Seno hanya sedang mencari perhatian agar dianggap sebagai pahlawan di tengah bencana yang sedang terjadi. Seno tidak berbalik, ia terus menghantamkan besi itu ke celah batu dengan ritme yang sangat stabil, seolah-olah ia tidak mendengar satupun makian dari mulut Rea. Rea merasa diabaikan, dan rasa marah itu memicu sebuah ledakan emosi yang sangat tidak rasional di dalam kepalanya yang sudah terpapar gas beracun. Ia melangkah maju dengan kaki yang limbung, berdiri tepat di belakang Seno yang sedang menahan beban langit-langit terowongan agar tidak kembali runtuh menimpa mereka. Dengan suara yang gemetar namun penuh dengan nada menantang yang sangat keras, Rea akhirnya mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya di bawah tanah ini. Kalau insting kasarmu bisa menyelamatkan kami, aku akan menikahimu, meski aku yakin salah. Teriak Rea dengan suara parau yang menggema di seluruh ruangan sempit tersebut. Kalimat itu meluncur seperti anak panah yang terbakar, membelah kesunyian dan menghentikan gerakan tangan Seno secara seketika dalam beberapa detik yang sangat panjang. Seno perlahan memutar tubuhnya. Cahaya senter redup di helmnya menerangi wajah Rea yang penuh dengan debu dan bekas air mata yang sudah mengering. Tidak ada senyuman atau rasa bangga di wajah Seno. Yang ada hanyalah tatapan mata yang sangat dingin dan tajam, seperti mata pisau yang baru saja diasah. Ia menatap Rea dengan kedalaman yang membuat wanita itu merasa telanjang secara mental, seolah-olah semua gelar doktornya tidak lebih berharga dari debu di lantai tambang. Seno menarik napas panjang yang terdengar sangat berat, membiarkan kalimat tantangan itu menggantung di udara yang sudah sangat beracun dan mematikan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Rea, membuat wanita itu harus mendongak karena perbedaan tinggi badan mereka yang sangat kontras. Dengan suara yang rendah namun terdengar sangat berwibawa, Seno akhirnya memberikan jawaban yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rea sepanjang sisa hidupnya. Saya terima tantangannya, bukan karena saya menginginkan Anda, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai. Ucap Seno dengan nada yang sangat datar, namun mengandung kekuatan yang luar biasa.
Kalimat itu terasa lebih menyakitkan bagi Rea daripada semua hinaan yang pernah ia lontarkan, karena ia menyadari betapa luhurnya jiwa pria yang ia rendahkan ini. Seno segera berbalik kembali ke dinding batu, seolah-olah kehadiran Rea di sana hanyalah gangguan kecil bagi misi penyelamatan yang sedang ia jalankan. Ia membuang besi penyangga yang sudah melengkung itu ke lantai, lalu mulai menggunakan tangan kosongnya untuk menggali tanah dan kerikil di celah tersebut. Rea mematung melihat pemandangan itu, melihat bagaimana kuku-kuku Seno mulai terkelupas dan darah segar mulai mengalir membasahi bebatuan yang sangat kasar. Setiap tarikan napas Seno terdengar seperti geraman singa yang sedang terluka, menunjukkan betapa besarnya tenaga yang ia keluarkan demi menembus penghalang maut itu. Rea merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang lebih dari sekadar gas metana. Sebuah rasa bersalah yang sangat tajam mulai mengiris hatinya secara perlahan. Ia melihat punggung Seno yang berlumuran darah dan debu, sebuah gambaran nyata tentang pengorbanan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pria-pria berjas yang selama ini ia puja. Seno mulai memasukkan separuh tubuhnya ke dalam celah sempit yang baru saja ia buat. Sebuah lubang maut yang bisa runtuh kapan saja jika ada pergeseran tanah sekecil apapun. Ia harus merangkak ke dalam jalur udara yang sangat labil itu untuk menyingkirkan penyumbat utama yang menghalangi aliran oksigen masuk ke ruangan tempat Rea berada. Rea berteriak melarang Seno masuk, karena ia tahu betapa berbahayanya tindakan itu. Namun Seno sama sekali tidak menghiraukan peringatan wanita tersebut. Ia terus merangsek masuk ke dalam kegelapan, meninggalkan Rea sendirian di dalam ruangan yang kini terasa semakin sunyi dan sangat menakutkan tanpa kehadiran pria itu. Rea hanya bisa melihat kaki Seno yang perlahan menghilang di balik tumpukan batu, sementara suara napas pria itu terdengar semakin menjauh di dalam lorong yang sempit. Ia jatuh berlutut di atas tanah yang dingin, mencengkram jas laboratoriumnya yang kini sudah hancur dan tidak lagi memiliki arti apa-apa di mata maut. Rasa takut akan kehilangan Seno tiba-tiba muncul lebih besar daripada rasa takutnya terhadap kegelapan tambang yang selama ini menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan nyawa pria yang paling tulus yang pernah ia temui, hanya demi memuaskan egonya yang sangat picik dan sombong. Suara dentuman keras terdengar dari dalam celah sempit itu, diikuti oleh gemuruh tanah yang seolah-olah sedang menelan tubuh Seno hidup-hidup ke dalam perut bumi. Rea menjerit memanggil nama Seno berkali-kali, namun tidak ada jawaban yang kembali, kecuali suara gemah suaranya sendiri yang terdengar sangat menyedihkan. Debu pekat kembali menyembur keluar dari lubang itu, menandakan adanya keruntuhan kecil yang mungkin saja sudah mengubur Seno di dalam sana tanpa sisa. Rea mencoba merangkak menuju lubang itu, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak lebih jauh karena kekurangan oksigen yang sudah sangat parah. Ia menatap lubang itu dengan pandangan yang penuh dengan ketakutan, membayangkan Seno yang sedang berjuang sendirian di tengah himpitan batu demi menepati janji yang ia buat. Di dalam benaknya, Rea mulai melihat kembali semua peremehannya terhadap Seno. Setiap kata kasar yang ia ucapkan kini terasa seperti duri yang menusuk jantungnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia baru saja mengirim seorang pahlawan ke dalam lubang kematian hanya untuk membuktikan sebuah teori yang pada akhirnya terbukti salah total. Air mata penyesalan mulai mengalir deras, membasahi wajahnya yang kini hanya dipenuhi oleh debu dan rasa malu yang sangat luar biasa besar. Tiba-tiba, suara batuk yang sangat berat terdengar dari balik tumpukan batu, diikuti oleh aliran udara segar yang tiba-tiba berhembus kencang masuk ke dalam ruangan mereka. Rea merasakan napasnya mulai lega, namun ia tidak melihat tanda-tanda Seno akan keluar dari lubang sempit yang kini mulai tertutup oleh longsoran debu lagi. Ia memanggil nama Seno dengan suara yang bergetar, berharap pria itu masih memiliki kekuatan untuk kembali ke sisinya di tengah kegelapan ini. Namun, yang terdengar hanyalah suara rintihan pelan yang sangat memilukan, seolah-olah seseorang sedang menahan rasa sakit yang tidak sanggup lagi ditanggung oleh raga manusia. Cahaya di helm Seno yang tertinggal di dekat pintu lubang mulai mati sepenuhnya, meninggalkan Rea dalam kegelapan total yang terasa sangat abadi. Di tengah kesunyian itu, Rea menyadari bahwa udara yang ia hirup sekarang adalah hasil dari taruhan nyawa yang sedang dilakukan oleh Seno di dalam sana.
Akankah Seno berhasil keluar dari celah maut itu, ataukah ia akan menjadi tumbal terakhir bagi keselamatan sang dokter yang baru saja ia selamatkan dengan insting kasarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara yang dingin, seiring dengan detak jantung Rea yang semakin tidak beraturan menanti kepastian di tengah maut yang belum sepenuhnya pergi. Suara hantaman terakhir yang sangat keras bergema di seluruh ruangan, diikuti oleh runtuhnya bongkahan batu granit yang tadinya menyumbat aliran udara utama. Dr. Rea merasakan embusan angin dingin yang sangat segar menerpa wajahnya yang kotor, memberikan oksigen yang sangat ia butuhkan untuk tetap terjaga dari ambang kematian. Namun, kelegaan itu seketika sirna saat ia mendengar suara debuman tubuh yang jatuh dengan sangat berat di balik tumpukan batu yang baru saja dibuka. Rea memaksakan sisa energinya untuk merangkak menuju lubang sempit itu, mengabaikan rasa perih di lututnya yang sudah terkoyak oleh tajamnya serpihan batu. Ia menemukan Seno tergeletak dalam posisi terlungkup, dengan kedua tangan yang terjulur ke depan seolah masih mencoba meraih kehidupan yang hampir lepas. Cahaya dari tim penyelamat mulai terlihat dari kejauhan di balik lubang itu, menembus kegelapan dengan sinar putih yang sangat menyilaukan mata Rea yang sudah lama terbiasa dengan kegelapan. Di bawah cahaya yang terang benderang itu, Rea akhirnya melihat pemandangan paling mengerikan sekaligus paling mulia yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Tangan Seno tidak lagi berbentuk tangan manusia, melainkan gumpalan daging merah yang hancur dengan kuku-kuku yang sudah hilang sepenuhnya akibat menggali batu dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Rea menjerit histeris sambil menarik tubuh Seno ke dalam pelukannya. Tidak lagi peduli dengan noda darah dan debu yang kini mengotori jas laboratoriumnya yang sangat ia banggakan. Ia memanggil nama Seno berkali-kali dengan suara yang pecah karena tangisan. Namun pria itu hanya memberikan respons berupa napas yang sangat pendek dan bergetar hebat. Tim penyelamat akhirnya berhasil menjangkau posisi mereka. Segera memasang masker oksigen ke wajah Rea yang terus memberontak karena ingin tetap memeluk Seno. Para petugas medis tertegun melihat kondisi tangan Seno. Menyadari bahwa pria ini telah melakukan sesuatu yang secara medis hampir mustahil dilakukan oleh seorang manusia dalam kondisi kekurangan oksigen. Rea melihat bagaimana para petugas itu bekerja dengan sangat cepat untuk mencoba menstabilkan detak jantung Seno, yang sudah sangat lemah dan tidak beraturan. Ia teringat kembali pada hinaannya tentang bagaimana Seno tidak memahami batu dan angka. Namun kini ia menyadari bahwa Seno memahami sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu nilai dari sebuah nyawa. Penyesalan mulai mengalir seperti lava panas di dalam dada Rea, menghanguskan seluruh kesombongan dan keangkuhan yang selama ini menjadi identitas dirinya. Di tengah hiruk-pikuk evakuasi, ia hanya bisa menatap wajah Seno yang sangat tenang, seolah pria itu sudah menyelesaikan tugas sucinya di dunia ini. Saat mereka berdua dievakuasi keluar dari mulut tambang, ribuan pekerja dan awak media sudah menunggu dengan perasaan cemas di bawah sinar lampu sorot yang sangat terang. Rea melihat cahaya matahari pagi yang mulai muncul di ufuk timur. Cahaya yang sama yang Seno ceritakan saat mereka masih terjebak di dalam kegelapan abadi kemarin. Namun keindahan fajar itu terasa sangat hambar dan menyakitkan, karena Seno masih terbaring tidak sadarkan diri di atas tandu medis yang sedang dilarikan menuju ambulans. Rea mencoba mengejar tandu itu sambil terus memanggil nama Seno. Namun langkahnya tertahan oleh petugas keamanan yang mencoba memberikan ruang bagi tim medis untuk bekerja. Ia melihat tangan Seno yang hancur itu terkulai lemas di samping tandu, memercikan sisa darah ke atas tanah yang selama ini ia jaga dengan penuh dedikasi. Rea terjatuh di atas tanah berdebu, merasakan kehancuran yang sangat total di dalam hatinya yang kini tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Ia menyadari bahwa tantangan ekstrim yang ia ucapkan hanyalah sebuah bentuk penghinaan. Namun Seno menyambutnya sebagai sebuah janji suci yang harus ditebus dengan nyawanya sendiri. Dunia di sekitarnya terasa sangat sunyi, meski ada banyak orang yang berteriak, karena fokusnya hanya tertuju pada satu pria yang kini sedang berjuang di ambang maut. Beberapa hari kemudian, lorong rumah sakit yang sangat bersih dan steril menjadi saksi bisu dari penyesalan seorang dokter Rea yang tidak pernah beranjak dari depan ruang perawatan intensif. Ia menolak untuk mengganti pakaiannya atau membersihkan luka-lukanya, membiarkan debu tambang tetap melekat sebagai pengingat akan dosa besar yang telah ia lakukan. Setiap kali dokter keluar dari ruangan, Rea selalu bangkit dengan harapan yang sangat besar, namun hanya mendapatkan gelengan kepala yang sangat memilukan hati. Seno telah kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami kegagalan fungsi organ akibat kelelahan ekstrim,
serta paparan gas metana yang terlalu lama di dalam tambang. Rea terus memegang sebuah batu kecil yang ia temukan di saku baju Seno. Sebuah batu yang mungkin bagi orang lain tidak berharga, namun baginya adalah bukti cinta yang sangat luar biasa. Ia terus membayangkan kembali momen di mana ia tertawa menghina insting Seno. Dan sekarang, tawa itu berbalik menjadi tangisan yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Ia menyadari bahwa kecerdasan intelektualnya telah membuatnya buta terhadap ketulusan hati yang sesungguhnya ada tepat di depan matanya. Takdir seolah sedang menertawakan Rea, memberikan semua kesuksesan duniawi, namun mengambil satu-satunya manusia yang benar-benar peduli pada keselamatan jiwanya. Pagi itu, suara alarm monitor jantung di dalam ruangan Seno tiba-tiba berbunyi dengan nada yang sangat panjang dan datar, memecah keheningan koridor rumah sakit yang sedang sepi. Rea melompat dari kursinya dan mencoba merangsek masuk ke dalam ruangan, namun ia hanya bisa melihat dari balik kaca saat para dokter mencoba memberikan kejut jantung terakhir. Ia melihat tubuh Seno yang kaku itu terangkat dari tempat tidur setiap kali aliran listrik menghantam dadanya. Namun garis di monitor itu tetap tidak menunjukkan adanya kehidupan baru. Air mata Rea tumpah dengan sangat deras, membasahi wajahnya yang kini terlihat sangat kuyu dan penuh dengan gurat penyesalan yang sangat dalam. Ia berteriak memanggil nama Seno, memohon agar pria itu bangun dan menagih janji pernikahan yang pernah ia ucapkan dengan nada hinaan di dalam tambang. Namun, Tuhan sepertinya memiliki rencana yang berbeda bagi sang penjaga tambang yang sudah sangat lelah dengan segala penderitaan di dunia yang tidak adil ini. Dokter akhirnya melepaskan sarung tangannya dan menatap jam tangan untuk mencatat waktu kematian, sebuah tanda bahwa perjuangan Seno telah benar-benar berakhir selamanya. Rea jatuh tertuduk di lantai, meraung dengan suara yang sangat memilukan, hingga seluruh penghuni rumah sakit bisa merasakan kepedihan yang sedang ia alami. Prosesi pemakaman Seno dilakukan dengan sangat sederhana di sebuah pemakaman kecil yang letaknya tidak jauh dari lokasi tambang tempat ia menghabiskan seluruh hidupnya. Rea berdiri sendirian di bawah pohon Kamboja yang sedang berguguran, menatap gundukan tanah merah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir pria yang menyelamatkan nyawanya. Tidak ada investor besar atau rekan geolog yang datang. Hanya para buruh tambang yang menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat kepada rekan terbaik mereka. Rea menggenggam cincin emas yang baru saja ia beli. Sebuah cincin yang tadinya ingin ia berikan kepada Seno sebagai tanda bahwa ia siap menepati janji pernikahannya. Namun, cincin itu kini hanya menjadi benda mati yang tidak akan pernah melingkar di jari pria yang tangan-tangannya telah hancur demi melindunginya. Ia menyadari bahwa pernikahan yang ia tawarkan sebagai ejekan kini telah berubah menjadi sebuah ikatan penyesalan yang akan ia bawa hingga ke liang lahatnya sendiri. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah yang sama dengan aroma yang ia hirup saat berada di dalam terowongan bersama Seno beberapa hari yang lalu. Rea berlutut di depan nisan Seno, menyentuh tanah yang masih basah itu dengan jemarinya yang gemetar hebat karena menahan rasa sakit di dalam jiwanya. Maafkan aku, Seno. Aku yang tidak paham apa-apa tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Bisik Rea dengan suara yang nyaris hilang ditelan oleh isak tangis yang terus memburu. Ia meninggalkan jas laboratorium putihnya di atas nisan Seno. Sebuah simbol bahwa ia telah melepaskan seluruh kesombongan intelektualnya yang selama ini ia puja secara berlebihan. Ia menyadari bahwa semua angka dan batu yang ia pelajari tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia. Rea mulai membayangkan bagaimana masa depannya akan berjalan tanpa kehadiran pria yang telah memberikan nafas terakhirnya agar ia tetap bisa bernafas dengan lega. Setiap kali ia melihat ke arah tambang, ia akan teringat pada tangan-tangan hancur yang telah menggali jalur nafas untuknya di tengah kegelapan total yang sangat mencekam. Penyesalan itu menjadi bayang-bayang hitam yang akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, mengingatkannya pada sebuah taruhan yang berakhir dengan hilangnya sebuah nyawa suci.
Tidak ada lagi Dokter Rea yang angkuh dan sombong. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang jiwanya telah mati bersama dengan pria penjaga tambang yang sangat ia cintai. Kini, setiap malam Rea sering kembali ke mulut tambang sektor 4 hanya untuk sekadar duduk diam dan mendengarkan suara angin yang keluar dari dalam lorong yang gelap. Ia merasa seolah-olah suara Seno masih menggema di sana, menceritakan tentang indahnya cahaya bintang yang sering ia lihat saat sedang berjaga sendirian di malam hari. Ia memeluk foto Seno yang ia simpan di dalam liontin emasnya, meratapi sebuah kesempatan yang hilang hanya karena ia terlalu tinggi hati untuk melihat sebuah ketulusan. Semua orang di kota itu kini mengenal Rea sebagai dokter yang gila, karena ia selalu bicara pada batu-batu di sekitar tambang seolah sedang bicara dengan kekasihnya. Namun bagi Rea, itulah satu-satunya cara baginya untuk tetap merasa dekat dengan pria yang telah memberikan bukti nyata tentang apa itu pengorbanan yang sesungguhnya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, memeluk janji pernikahan yang tidak akan pernah terwujud, sebagai bentuk penebusan dosa yang tiada akhir. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Rea menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang harus selamat hanya untuk merasakan mati dalam keadaan hidup setiap detiknya. Mungkinkah di kehidupan selanjutnya, ia akan diberikan kesempatan untuk mencintai Seno, tanpa harus ada dinding status sosial yang memisahkan mereka berdua kembali.